Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keselamatan, keamanan, kesehatan, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan kajian singkat dengan tema Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran memang banyak pemahaman ya. Diturunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza atau langit dunia. Peristiwa Nuzulul Quran pada 17 Ramadan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Baitul Izza, kemudian Nabi Muhammad memperoleh wahyu melalui malaikat Jibril yang disampaikan secara bertahap. Kita tidak bisa berdebat soal kapan peristiwa atau persisnya waktu diturunnya Al-Quran itu. Yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara bertahap itu di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu menurunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang telah diberikan panduan yang jelas, tegas dan terukur Al-Qur'an, marilah Al-Qur'an itu kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Ketika Al-Quran ini kita jadikan pedoman dalam hidup kita, insya Allah setiap masalah yang kita hadapi kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Al-Quran juga disebut sebagai kitabul ilmu atau kitab ilmu pengetahuan. Maka sebagai kitab ilmu pengetahuan, kita sebagai umat Islam harus mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Maka kita harus membaca lafaz demi lafaz Al-Quran. Kemudian kita harus membaca artinya, kemudian kita harus membaca tafsirnya, sehingga dengan demikian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka cermin seorang muslim itu adalah ketika citra kita, perilaku kita, adab kita itu sesuai dengan Al-Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting bersejarah bagi umat manusia bahwa Al-Quran diturunkan di muka bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini secara bertahap, secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 23 tahun. Peristiwa turunnya ayat pertama di Gua Hira, Mekah pada tahun 610 Masehi dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Momentum tersebut menjadi awal kenabian Muhammad SAW. Jadi awal kenabian Nabi Muhammad SAW adalah ketika menerima ya Al-Quran ayat yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diawali dengan Iqra. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq ilal akhir. Nabi saat itu berumur 40 tahun, merasa prihatin terhadap masyarakat jahiliyah. Jadi ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa masyarakat jahiliyah pada saat itu tidak mengenal Allah, ya tidak mau beribadah kepada Allah, selalu berbuat musyrik atau berbuat syirik, maka Nabi SAW prihatin. Maka keprihatinan Rasulullah SAW itu dengan menyepi, dengan menyendiri di Gua Hira. Nah, menyepi atau menyendiri di Gua Hira itu tujuan Rasulullah SAW adalah untuk mencari ketenangan.
Jadi ternyata ketenangan itu menjadi penting. Maka ketika seseorang itu menjadi tenang, senang dan bahagia, maka secara fisik orang ini akan sehat, maka secara hati pun orang ini akan sehat. Turunnya Al-Quran adalah solusi atas jawaban menyepinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani setiap proses hidup di dunia ini, tentunya kita akan mengalami banyak berbagai masalah. Apakah masalah yang berhubungan dengan pendidikan, apakah masalah yang berhubungan dengan ekonomi, masalah yang berhubungan dengan keluarga, masalah yang berhubungan dengan persyarikatan, karena kita termasuk anggota atau simpatisan Muhammadiyah. Maka solusi dari semua itu, mari kita kembalikan pada Al-Quran. Dan ini sudah cocok sesuai dengan prinsip Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu dasarnya adalah Al-Quran dan dasarnya adalah hadis yang sahih. Ya, maka dari itu, maka kita sebagai warga persyarikatan, warga Muhammadiyah, mari kita senantiasa belajar tentang Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa tadarus, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Maka marilah kita targetkan di tahun ini, mudah-mudahan ya, kita semua bisa khatam Al-Quran, kita tahu artinya, kita tahu maknanya, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.